Halo, selamat datang kembali di saluran Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar dari Anda saat bepergian. Bayangkan ini, Anda sedang duduk nyaman di kursi pesawat, mungkin sedang menikmati film, atau baru saja akan menyuap makanan hangat, ketika tiba-tiba lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala. Ting, suara itu terdengar. Kapten pilot berbicara dengan nada tenang namun tegas, meminta awak kabin untuk segera duduk. Detik berikutnya, pesawat terasa seperti menghantam tembok tak terlihat, lalu anjlok. Gelas di meja Anda bergetar, perut Anda terasa mual seolah tertinggal di ketinggian sebelumnya. Dan suasana kabin berubah menjadi tegang. Tangan Anda mencengkeram sandaran kursi hingga memutih. Ya, kita sedang membicarakan turbulensi. Fenomena ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang merasa cemas untuk terbang. Pertanyaan-pertanyaan menakutkan mulai muncul di kepala Anda. Apakah sayap pesawat akan patah? Apakah pesawat ini akan jatuh? Apakah ini akhir dari segalanya? Tenang, tarik napas dalam-dalam. Hari ini, saya akan membongkar semua mitos dan fakta tentang guncangan di udara ini. Kita akan melihat data, sains, dan teknologi di balik penerbangan modern. Saya akan menjelaskan mengapa, meskipun terasa sangat menakutkan, turbulensi sebenarnya tidak berbahaya bagi struktur pesawat modern. Kita juga akan membahas mengapa perubahan iklim membuat fenomena ini semakin sering terjadi dan apa yang sebenarnya harus Anda lakukan untuk tetap aman. Mari kita mulai dengan sebuah fakta yang mungkin akan mengejutkan Anda sekaligus menenangkan saraf Anda. Tahukah Anda bahwa dalam 40 tahun terakhir tidak ada satupun pesawat komersial modern yang jatuh semata-mata karena turbulensi? Ya, Anda tidak salah dengar. 40 tahun. Seringkali, berita utama di media massa membesar-besarkan insiden turbulensi dengan kata-kata seperti pesawat terjun bebas atau terbanting di udara. Namun, jika kita melihat data statistik keselamatan penerbangan secara objektif, realitasnya sangat berbeda. Turbulensi adalah masalah kenyamanan, bukan masalah keselamatan struktural pesawat. Untuk memahami mengapa saya bisa mengatakan ini dengan begitu yakin, kita perlu membedah apa itu turbulensi. Secara definisi, turbulensi adalah fenomena perubahan aliran udara secara mendadak yang mengganggu stabilitas pesawat. Bayangkan Anda sedang mengendarai mobil di jalan raya yang mulus, lalu tiba-tiba Anda melewati jalanan berlubang atau serangkaian polisi tidur. Mobil Anda akan berguncang, suspensi akan bekerja keras, dan Anda mungkin akan terlonjak di kursi Anda. Apakah mobil Anda akan hancur berkeping-keping hanya karena melewati jalan berlubang itu? Tentu saja tidak. Hal yang sama berlaku untuk pesawat. Udara adalah fluida, sama seperti air. Saat pesawat terbang, ia berenang melalui lautan udara ini. Terkadang, arus udara ini tidak stabil karena berbagai faktor, seperti perbedaan suhu, pegunungan, atau badai. Inilah yang menyebabkan guncangan. Sekarang mari kita bicara tentang ketakutan terbesar penumpang. Sayap pesawat patah. Saat Anda melihat keluar jendela dan melihat ujung sayap pesawat bergoyang naik turun dengan liar saat badai, wajar jika insting Anda berteriak bahaya. Namun, disinilah letak kejeniusan rekayasa penerbangan. Pesawat dirancang untuk menahan beban yang luar biasa besar. Dalam dunia penerbangan, ada standar ketat yang harus dipenuhi oleh setiap pabrikan pesawat, baik itu Boeing, Airbus, maupun lainnya. Struktur pesawat harus mampu menahan beban hingga 150% dari beban maksimum yang mungkin terjadi saat terbang, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Mari kita fokus pada sayap. Sayap pesawat tidak dirancang untuk menjadi batang besi yang kaku. Jika sayap itu kaku, justru ia akan mudah patah saat terkena tekanan. Sebaliknya, sayap dirancang untuk menjadi fleksibel. Kelenturan sayap adalah fitur keamanan, bukan tanda kelemahan. Sayap pesawat modern dapat melentur hingga 7 meter hingga 9 meter tanpa patah. Bayangkan sebuah bangunan 3 lantai, setinggi itulah ujung sayap bisa bergerak naik dan turun untuk meredam guncangan. Jadi, ketika Anda melihat sayap itu melengkung ke atas saat turbulensi, itu artinya pesawat sedang bekerja persis seperti yang seharusnya. Ia menyerap energi dari guncangan udara agar tidak merusak badan pesawat utama. Percayalah pada pilot dan pesawat, karena mesin ini dibangun jauh lebih tangguh daripada yang bisa Anda bayangkan. Lalu, seberapa sering sebenarnya turbulensi parah terjadi? Dari total sekitar 35,
penerbangan per tahun secara global, kasus turbulensi parah atau severe turbulence sangatlah langka. Data menunjukkan hanya sekitar 0,14% dari total penerbangan yang mengalaminya. Itu berarti dari ribuan penerbangan yang lepas landas setiap hari, hanya segelintir kecil yang benar-benar menghadapi kondisi ekstrim. Sebagian besar guncangan yang kita alami hanyalah turbulensi ringan atau sedang, yang meskipun tidak nyaman, sama sekali tidak membahayakan integritas pesawat. Namun, ada satu jenis turbulensi yang menjadi tantangan terbesar bagi pilot dan teknologi saat ini. Namanya adalah Clear Air Turbulence C, atau turbulensi udara cerah. Biasanya, pilot menggunakan radar cuaca untuk mendeteksi badai. Radar ini bekerja dengan memantulkan gelombang radio ke partikel air seperti tetesan hujan atau butiran es di dalam awan. Jika ada awan badai tebal di depan, radar akan menampilkannya sebagai warna merah atau magenta di layar kokpit dan pilot bisa membelokkan pesawat untuk menghindarinya. Masalahnya, Clear Air Turbulence CAT terjadi di langit yang cerah tanpa awan sedikit pun. Karena tidak ada partikel air atau awan yang bisa dipantulkan, radar cuaca konvensional tidak bisa mendeteksinya. Pesawat bisa saja terbang di langit biru yang tenang, lalu tiba-tiba menghantam kantong udara yang kacau tanpa peringatan sama sekali. Inilah yang sering disebut sebagai turbulensi hantu. Penyebab utama dari jet adalah jet stream atau arus jet. Jet stream adalah arus angin berkecepatan tinggi yang mengalir di atmosfer atas, biasanya di ketinggian jelajah pesawat. Kecepatan angin di dalam jet stream ini bisa mencapai 200 km jam hingga 400 km jam. Bayangkan sebuah sungai deras yang mengalir di tengah lautan yang tenang. Di pinggiran sungai deras ini, di mana udara berkecepatan tinggi bergesekan dengan udara yang lebih lambat di sekitarnya, terjadi pusaran-pusaran udara yang kacau. Disitulah CAT bersembunyi. Pilot sangat mewaspadai jet stream ini. Mereka mempelajari peta cuaca sebelum terbang dan mendapatkan laporan dari pilot lain yang sudah melewati rute tersebut. Laporan ini disebut PIREP. Jika satu pesawat mengalami guncangan di titik tertentu, pilot akan melapor ke menara pengawas, dan informasi itu diteruskan ke pesawat lain di belakangnya agar bisa mengubah ketinggian atau rute. Selain CAT, ada juga yang disebut wake turbulence atau turbulensi jejak. Ini adalah jenis turbulensi buatan manusia, atau lebih tepatnya, buatan pesawat. Setiap pesawat yang terbang menghasilkan pusaran udara di ujung sayapnya, mirip dengan jejak ombak yang ditinggalkan oleh kapal laut. Semakin besar dan berat pesawatnya, semakin kuat pusaran udaranya. Wake turbulence ini sangat berbahaya bagi pesawat kecil yang terbang tepat di belakang pesawat besar. Jika sebuah pesawat kecil terkena pusaran ini, ia bisa terpelanting hingga terbalik. Itulah sebabnya pengatur lalu lintas udara memberikan jarak waktu dan jarak fisik yang ketat antara satu pesawat dengan pesawat lainnya saat lepas landas atau mendarat. Mereka menunggu agar pusaran udara dari pesawat depan mereda sebelum mengizinkan pesawat berikutnya lewat. Sekarang mari kita bahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di dunia sains dan penerbangan, hubungan antara turbulensi dan perubahan iklim. Apakah perasaan Anda bahwa penerbangan belakangan ini terasa lebih berguncang itu benar? Sayangnya, data ilmiah mendukung perasaan Anda. Perubahan iklim menyebabkan frekuensi turbulensi, terutama clear air turbulence, meningkat secara signifikan. Sebuah studi yang menganalisis data penerbangan selama beberapa dekade menemukan bahwa ada peningkatan sebesar 55% pada kejadian C di rute Atlantik Utara sejak tahun 1970-an. Rute Atlantik Utara adalah salah satu rute penerbangan tersibuk di dunia. Mengapa ini bisa terjadi? Pemanasan global tidak terjadi secara merata di seluruh bumi. Atmosfer di lapisan bawah memanas yang menyebabkan perubahan pada pola angin di lapisan atas, termasuk jet stream. Perbedaan suhu yang semakin ekstrim antara kutub dan khatulistiwa pada ketinggian tertentu membuat jet stream menjadi lebih tidak stabil dan lebih kencang. Semakin kencang dan tidak stabil jet stream, semakin banyak gesekan udara yang terjadi, dan semakin sering CAT muncul. Para ilmuwan memprediksi bahwa jika emisi karbon terus berlanjut seperti sekarang, jumlah kejadian turbulensi parah bisa meningkat hingga 2 hingga 3 kali lipat pada tahun 2050. Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi oleh industri penerbangan. Terbang di masa depan mungkin akan sedikit lebih bergelombang dibandingkan masa lalu. Namun, jangan biarkan fakta ini membuat Anda takut untuk terbang. Teknologi penerbangan tidak diam di tempat.
Para insinyur dan ilmuwan sedang mengembangkan cara-cara baru untuk mendeteksi turbulensi yang tidak terlihat ini. Salah satu teknologi masa depan yang paling menjanjikan adalah LIDAR. LIDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Berbeda dengan radar yang menggunakan gelombang radio, LIDAR menggunakan sinar laser ultraviolet. Sistem ini menembakkan laser ke depan pesawat. Laser ini bisa memantul pada partikel debu mikroskopis atau molekul udara itu sendiri. Dengan menganalisis pantulan cahaya laser ini, sistem bisa mendeteksi pergerakan udara dan kepadatan udara di depan pesawat. Sistem LIDAR diharapkan mampu mendeteksi turbulensi udara cerah hingga jarak 16 km di depan pesawat. Jarak ini mungkin terdengar pendek bagi pesawat yang terbang dengan kecepatan 900 km jam, tetapi itu memberi waktu sekitar 60 detik bagi pilot. Waktu 1 menit itu sangat berharga. Itu cukup bagi pilot untuk menyalakan tanda sabuk pengaman, meminta penumpang dan awak kabin duduk, dan mempersiapkan diri menghadapi guncangan. Meskipun belum terpasang di semua pesawat komersial saat ini karena biaya dan ukurannya, pengembangan teknologi ini terus berjalan. Selain LIDAR, maskapai penerbangan kini semakin mengandalkan big data dan kecerdasan buatan AI. Pesawat modern terus-menerus mengirimkan data tentang kondisi udara yang mereka lalui ke pusat data di darat. Algoritma AI kemudian mengolah data dari ribuan penerbangan ini secara real-time untuk memetakan area turbulensi dengan sangat presisi. Peta digital ini kemudian dikirimkan kembali ke tablet pilot di kokpit, memberikan mereka jalur alternatif yang lebih mulus, mirip seperti aplikasi navigasi di ponsel Anda yang mencarikan jalan bebas macet. Nah, setelah kita tahu bahwa pesawat itu kuat dan pilot punya alat canggih, kenapa masih ada berita tentang penumpang yang terluka saat turbulensi? Disinilah poin paling penting dari video ini. Penyebab utama cedera saat turbulensi adalah tidak mengenakan sabuk pengaman, bukan kegagalan pesawat. Mari kita bayangkan fisika yang terjadi di dalam kabin. Saat pesawat tiba-tiba anjlok ke bawah karena turbulensi parah, pesawat turun dengan kecepatan yang sangat tinggi, mungkin lebih cepat daripada gaya gravitasi yang menarik tubuh Anda. Jika Anda terikat sabuk pengaman, tubuh Anda akan ikut turun bersama kursi dan pesawat. Anda akan merasa tertekan, tapi Anda tetap di tempat. Namun, jika Anda tidak memakai sabuk pengaman, tubuh Anda akan tertinggal. Pesawat turun drastis, tapi tubuh Anda masih melayang di posisi semula karena inersia. Dalam sekejap mata, langit-langit pesawatlah yang menghantam kepala Anda, bukan kepala Anda yang menghantam langit-langit. Efeknya sama. Benturan keras yang bisa menyebabkan cedera leher, patah tulang, atau gegar otak. Setelah itu, saat pesawat kembali naik atau stabil, tubuh Anda akan jatuh kembali ke lantai atau menimpa sandaran kursi, menambah risiko cedera. Inilah mengapa instruksi tetap kenakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Meskipun lampu tanda sabuk pengaman mati adalah nasihat keselamatan paling krusial. Banyak penumpang, terutama di Indonesia, memiliki kebiasaan buru-buru melepas sabuk pengaman begitu pesawat mencapai ketinggian jelajah atau begitu roda pesawat menyentuh landasan saat mendarat. Ini adalah kebiasaan yang berbahaya. Ingatlah, clear air turbulence tidak bisa dideteksi radar. Guncangan bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan ting. Sabuk pengaman adalah perlindungan terbaik Anda. Anggap saja sabuk pengaman di pesawat seperti sabuk pengaman di mobil. Anda tidak melepasnya hanya karena jalanan terlihat sepi dan lurus, bukan? Risiko cedera juga mengintai para pahlawan di kabin kita, pramugara dan pramugari. Mereka seringkali menjadi korban terbanyak dalam insiden turbulensi karena tugas mereka mengharuskan mereka berdiri dan berjalan di lorong untuk melayani penumpang. Saat guncangan mendadak terjadi, mereka seringkali tidak sempat lari ke kursi mereka jamsat untuk memasang sabuk pengaman. Selain risiko terlempar, ada juga risiko luka bakar. Bayangkan saat layanan makan sedang berlangsung. Ada ratusan gelas berisi kopi panas, teh panas, atau sup di atas meja lipat penumpang. Saat turbulensi menghantam, cairan panas ini bisa tumpah kemana-mana, mengenai kulit penumpang atau awak kabin. Karena alasan inilah, banyak maskapai penerbangan internasional dan domestik mulai mengubah prosedur layanan mereka. Beberapa maskapai kini menghentikan layanan minuman panas sepenuhnya jika ada prediksi turbulensi ringan sekalipun. Ini bukan karena pelit, tapi demi keselamatan Anda. Jadi, jika pramugari tidak menyajikan kopi panas saat penerbangan sedang sedikit berguncang, jangan marah. Mereka sedang melindungi Anda dari potensi luka bakar serius.
Bagi Anda yang memiliki kecemasan tinggi atau sering merasa mual saat terbang, posisi duduk Anda juga bisa mempengaruhi seberapa kuat guncangan yang Anda rasakan. Pesawat itu seperti jungkat-jungkit. Bagian paling stabil dari jungkat-jungkit adalah di titik tumpunya, yaitu di tengah. Dalam pesawat, titik tumpu atau pusat gravitasi berada di area sayap. Duduk di area dekat sayap memberikan guncangan paling minimal dibandingkan bagian depan atau belakang pesawat. Bagian paling belakang pesawat atau area ekor biasanya adalah tempat di mana guncangan terasa paling kuat. Jadi, jika Anda ingin perjalanan yang lebih tenang, cobalah pilih kursi di barisan tengah tepat di atas sayap saat melakukan check-in. Saya ingin mengajak Anda untuk mengubah pola pikir tentang turbulensi. Alih-alih menganggapnya sebagai tanda bahaya, anggaplah itu sebagai bagian alami dari berada di alam. Kita sedang menumpang di langit, dan langit adalah lingkungan yang dinamis. Sama seperti kapal yang bergoyang di lautan karena ombak, pesawat bergoyang di udara karena angin. Tidak ada kapten kapal yang panik karena ombak, begitu juga tidak ada pilot yang panik karena turbulensi. Pilot dilatih secara intensif untuk menghadapi situasi ini. Mereka tahu persis batas kemampuan pesawat dan mereka memiliki satu tujuan utama, membawa Anda sampai ke tujuan dengan selamat. Mari kita rekapitulasi apa yang sudah kita pelajari hari ini di Kenapa Itu Ya. Pertama, secara struktural, pesawat modern sangatlah kuat. Sayapnya bisa melentur 7 hingga 9 meter dan dirancang menahan beban 150% dari batas maksimum. Pesawat tidak akan patah hanya karena guncangan udara. Kedua, statistik berpihak pada kita. Tidak ada kecelakaan fatal akibat turbulensi pada pesawat komersial dalam 40 tahun terakhir. Kasus turbulensi parah hanya terjadi pada 0,14% penerbangan. Ketiga, ancaman terbesar adalah cedera fisik akibat terlempar di dalam kabin, bukan jatuhnya pesawat. Solusinya sangat sederhana, kencangkan sabuk pengaman Anda setiap saat ketika duduk. Sabuk pengaman adalah satu-satunya hal yang menahan Anda dari langit-langit kabin saat terjadi CAT. Keempat, perubahan iklim memang meningkatkan frekuensi turbulensi, khususnya di rute-rute sibuk seperti Atlantik Utara dengan peningkatan 55%. Namun, teknologi deteksi seperti LiDAR dan analisis data AI terus berkembang untuk membantu pilot menghindari area berbahaya ini. Sebagai penutup, saya ingin berbicara sedikit lebih personal. Saya tahu, bagi sebagian orang, rasa takut itu tidak rasional. Data dan angka mungkin tidak serta-merta menghilangkan rasa mual saat pesawat mulai berguncang. Itu wajar. Namun, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami bahwa bunyi keras dan guncangan hebat itu bukanlah tanda pesawat akan hancur, Anda bisa sedikit lebih tenang. Saat guncangan terjadi, cobalah untuk tidak melawan gerakan pesawat. Lemaskan otot Anda. Fokus pada pernapasan. Lihatlah para pramugari. Jika mereka terlihat tenang dan masih tersenyum atau duduk dengan tenang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka adalah profesional yang sudah menghabiskan ribuan jam di udara. Jika situasi benar-benar berbahaya, ekspresi mereka akan memberitahu Anda. Tapi hampir selalu, mereka hanya menunggu guncangan itu berlalu, sama seperti Anda. Terbang masih merupakan cara teraman untuk bepergian jarak jauh. Lebih aman daripada mengendarai motor atau mobil di jalan raya yang padat. Jadi, untuk penerbangan Anda berikutnya, entah itu liburan ke Bali, perjalanan bisnis ke Singapura, atau pulang kampung, ingatlah pesan ini. Percayalah pada pilot dan pesawat, dan yang paling penting, jangan pernah remehkan sabuk pengaman. Saya Raka Pratama, terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan panjang ini di Kenapa Itu Ya. Semoga perjalanan Anda selanjutnya mulus dan menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran. Mari kita gali lebih dalam sedikit lagi tentang aspek operasional yang sering tidak diketahui penumpang. Karena saya rasa kita masih punya waktu untuk benar-benar memahami detailnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan pilot di kokpit saat turbulensi terjadi? Apakah mereka bergulat dengan kemudi seperti di film-film aksi? Sebenarnya, prosedurnya jauh lebih terukur. Saat memasuki area turbulensi, hal pertama yang dilakukan pilot adalah mengurangi kecepatan pesawat ke apa yang disebut turbulence penetration speed atau kecepatan penembusan turbulensi. Ini adalah kecepatan spesifik yang ditentukan oleh pabrikan pesawat. Logikanya mirip seperti saat Anda mengemudi di jalan rusak. Anda tidak akan mengebut, bukan?
Anda akan melambat untuk mengurangi dampak benturan pada suspensi mobil. Dengan mengurangi kecepatan, pilot mengurangi beban tekanan pada sayap dan struktur pesawat. Ini membuat guncangan terasa sedikit lebih lembut dan menjaga margin keamanan struktur tetap tinggi. Selain itu, pilot seringkali tidak mencoba melawan setiap guncangan. Jika pesawat terdorong sedikit ke atas atau ke bawah oleh angin, pilot atau autopilot akan membiarkannya bergerak sedikit, lalu mengoreksinya dengan halus kembali ke ketinggian semula. Jika pilot mencoba melawan setiap sentakan secara agresif, itu justru bisa menambah beban pada struktur pesawat dan membuat guncangan terasa lebih kasar bagi penumpang di belakang. Jadi, seni menerbangkan pesawat saat turbulensi adalah tentang keseimbangan dan kesabaran, bukan tentang kekuatan kasar. Kita juga perlu bicara tentang peran ATC atau Air Traffic Controller. Mereka adalah mata dan telinga pilot di darat. Di ruang kendali yang penuh layar radar, mereka memantau ratusan pesawat sekaligus. Ketika satu pilot melaporkan turbulensi sedang di ketinggian 35,000 kaki, ATC langsung menyebarkan info ini ke semua pesawat lain di sektor tersebut. Seringkali Anda mungkin merasakan pesawat tiba-tiba naik atau turun ketinggian tanpa peringatan panjang. Itu biasanya karena pilot baru saja meminta izin ke ATC untuk pindah ke ketinggian yang lebih mulus berdasarkan laporan dari pesawat lain. Request flight level 370 due to turbulence, begitu kira-kira percakapannya. Kerjasama antara pilot dan ATC inilah yang membentuk jaring pengaman berlapis di langit. Lalu bagaimana dengan masa depan desain pesawat itu sendiri? Apakah bentuk pesawat akan berubah untuk mengatasi turbulensi yang makin sering terjadi akibat perubahan iklim? Para insinyur penerbangan sedang meneliti desain sayap baru yang lebih adaptif. Bayangkan sayap yang bisa berubah bentuk secara aktif, mirip seperti sayap burung. Saat ini, sayap pesawat memiliki bagian yang bergerak seperti aileron dan flap, tapi mereka kaku. Di masa depan, kita mungkin melihat teknologi morphing wing di mana permukaan sayap bisa melengkung dan menyesuaikan diri secara real-time terhadap aliran udara yang kacau, meredam guncangan bahkan sebelum penumpang merasakannya. Ada juga riset tentang sistem peredam getaran aktif untuk kursi penumpang. Mirip dengan headphone noise cancelling yang membatalkan suara bising dengan gelombang suara lawan, kursi ini akan bergerak berlawanan arah dengan guncangan pesawat untuk membatalkan sensasi guncangan yang dirasakan tubuh Anda. Meskipun teknologi ini masih mahal dan mungkin baru akan tersedia di kelas 1 pada awalnya, ini menunjukkan betapa seriusnya industri penerbangan menangani kenyamanan penumpang di era perubahan iklim ini. Satu hal lagi yang perlu diluruskan adalah mitos tentang kantong udara atau air pocket. Banyak orang berpikir bahwa saat pesawat anjlok, itu karena pesawat masuk ke ruang hampa udara. Ini istilah yang salah kaprah. Tidak ada ruang hampa udara di atmosfer. Udara ada di mana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi adalah perubahan arah angin vertikal. Pesawat anjlok bukan karena tidak ada udara yang menopangnya, tapi karena ada arus angin yang bergerak ke bawah, yang mendorong pesawat turun. Sebaliknya, saat Anda merasa tertekan ke kursi, itu karena pesawat terkena arus angin yang bergerak ke atas updraft. Jadi, pesawat tidak pernah kehilangan pegangan pada udara. Ia hanya sedang didorong oleh massa udara yang bergerak vertikal. Memahami fisika sederhana ini bisa membantu mengurangi rasa takut. Anda tidak jatuh ke dalam lubang, Anda hanya sedang didorong oleh angin. Dan karena pesawat memiliki sayap yang menghasilkan gaya angkat dan mesin yang menghasilkan gaya dorong, pesawat akan selalu stabil kembali begitu melewati arus tersebut. Kembali ke soal sabuk pengaman, saya ingin menekankan satu detail kecil namun penting. Cara memakai sabuk pengaman di pesawat berbeda dengan di mobil. Di pesawat, sabuk pengaman lap belt harus dipasang rendah dan kencang di panggul, bukan di perut. Tulang panggul Anda jauh lebih kuat daripada organ-organ lunak di perut Anda. Jika terjadi guncangan vertikal yang ekstrim, sabuk yang terpasang di panggul akan menahan Anda dengan aman tanpa risiko mencederai organ dalam. Jadi, pastikan gespernya berada di bawah pusar dan tarik talinya sampai benar-benar pas. Dan bagi Anda yang membawa bayi atau anak kecil, sangat disarankan untuk menggunakan kursi keselamatan anak car seat yang disetujui untuk penerbangan, atau setidaknya sabuk pengaman tambahan khusus bayi yang disediakan maskapai. Memangku bayi dengan tangan kosong saat turbulensi parah sangat berisiko. Karena gaya guncangan bisa membuat bayi terlepas dari pelukan Anda sekuat apapun Anda mencoba menahannya. Ingat, hukum fisika tidak mengenal kasih sayang. Gaya inersia akan bekerja pada semua objek yang tidak terikat. Berbicara tentang rute penerbangan di Indonesia, kita memiliki tantangan geografis yang unik.
Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa dengan banyak pegunungan berapi. Ini menciptakan pola cuaca yang kompleks. Penerbangan di atas pegunungan, seperti rute melintasi Pulau Jawa atau Sumatera, seringkali mengalami apa yang disebut mountain wave turbulence atau turbulensi gelombang gunung. Saat angin bertiup menabrak pegunungan, udara terdorong ke atas dan kemudian turun kembali di sisi sebaliknya, menciptakan gelombang osilasi di udara yang bisa merambat hingga ketinggian jelajah pesawat. Inilah sebabnya mengapa penerbangan di atas pegunungan sering terasa sedikit berguncang. Selain itu, awan cumulonimbus CB yang besar dan menjulang tinggi sangat umum di daerah tropis seperti Indonesia. Awan ini adalah pabrik turbulensi. Namun, pilot di Indonesia sangat terlatih untuk mengenali dan menghindari awan CB ini. Mereka tidak akan pernah sengaja terbang menembus inti badai. Jika Anda melihat pesawat berbelok-belok saat cuaca buruk, itu tandanya pilot sedang bermanuver di antara celah-celah awan berbahaya untuk memberikan perjalanan yang sehalus mungkin bagi Anda. Jadi, ketika kapten menyalakan lampu sabuk pengaman saat melintasi daerah pegunungan atau saat cuaca mendung di sore hari, itu adalah tindakan pencegahan standar. Bukan berarti ada bahaya yang mengancam, tapi karena mereka tahu potensi guncangan di area tersebut. Saya harap tambahan informasi ini semakin memperkaya pemahaman Anda. Dunia penerbangan adalah dunia yang penuh dengan prosedur, redundansi, sistem cadangan, dan standar keamanan yang sangat tinggi. Setiap aspek, mulai dari desain baut di sayap hingga kata-kata yang diucapkan pilot, semuanya telah dipikirkan matang-matang demi satu hal, keselamatan. Turbulensi adalah gangguan, ya, tidak nyaman pasti, tapi mematikan sangat-sangat jarang dan hampir selalu bisa dicegah dampaknya dengan sabuk pengaman. Jadi, lain kali Anda terbang dan pesawat mulai bergoyang, ingatlah penjelasan Raka Pratama di sini. Ingatlah sayap yang melentur, ingatlah pilot yang mengurangi kecepatan, dan ingatlah bahwa Anda berada di dalam salah satu mesin paling aman yang pernah diciptakan manusia. Terima kasih sekali lagi telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman atau keluarga Anda yang takut terbang. Mungkin video ini bisa membantu mereka menikmati liburan impian mereka tanpa rasa takut yang menghantui. Saya, Raka Pratama dari Kenapa Itu. Ya, undur diri. Selamat terbang dan tetap aman.